Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Hajarani Nurul Sabrina dengan NIM 63190514, teman saya Dwi Rahayu dengan NIM 63190408, dan teman saya Evita Nurfadilah dengan NIM 63190145. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Poin yang pertama, pengertian otonomi daerah. Apa itu otonomi daerah? Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dapat disimpulkan, otonomi daerah adalah keleluasaan hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah atau Pemda untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sesuai kemampuan daerah masing-masing. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu prinsip otonomi daerah. Ada 5 prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu yang pertama, prinsip kesatuan otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat untuk memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Yang kedua, prinsip real dan tanggung jawab otonomi daerah bersifat nyata dan bertanggung jawab untuk kepentingan seluruh masyarakat. Yang ketiga, prinsip penyebaran asas desentralisasi dan dekonsentrasi bermanfaat untuk masyarakat melakukan inovasi pembangunan daerah. Yang keempat, prinsip keserasian daerah otonom mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek demokrasi. Dan yang terakhir yaitu prinsip pemberdayaan tujuan otonomi daerah adalah bisa meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, utamanya dalam aspek pelayanan dan pembangunan masyarakat. Selain itu dapat meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Perkenalkan, saya Dwi Rahayu dengan NIM 63190408. Saya akan membacakan dimensi otonomi daerah yang dimana ada 2 nilai dasar yang dikembangkan Undang-Undang 1945 yang berhubungan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu yang pertama nilai unitaris dimensi. Ini mewujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara, kedaulatan melekat pada rakyat, bangsa, dan NKRI tidak terbagi menjadi kesatuan-kesatuan pemerintah. Yang kedua ada nilai dasar desentralisasi teritorial. Dimensi ini bersumber dari isi dan jiwa yang tercantum pada pasal 18 Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Pemerintah diwajibkan melaksanakan politik secara desentralisasi dan dekontralisasi di bidang ketatanegaraan. Selanjutnya ada pengertian desentralisasi dan pengertian dekonsentrasi. Desentralisasi berasal dari bahasa Belanda, de artinya lepas dan sentrum artinya pusat. Pengertian desentralisasi adalah suatu hal yang terlepas dari pusat. Kalau dekonsentrasi adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerja semata. Pengertian perimbangan keuangan pusat dan daerah. Perimbangan keuangan pemerintah dan Pemda merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah dan Pemda. Penyelenggaraan urusan Pemda dan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai oleh APBD. Penyelenggaraan urusan pemerintah pusat
yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan dekonsentralisasi didanai oleh APBN. Sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka tugas pembantuan didanai oleh APBN. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, nama saya Vita Nurfadila dengan NIM 63190145. Selanjutnya yaitu dana perimbangan terdiri atas 1. Dana bagi hasil yang ada dibagi menjadi 2, yaitu bersumber dari pajak PBB, BPHTB, BPH, beserta sumber daya alam, yaitu umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. 2. Dana alokasi umum, yaitu bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk memadai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dan yang terakhir, dana alokasi khusus, yaitu bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu. Selanjutnya, prinsip kebijakan perimbangan keuangan, yaitu 1. Konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah dan pemerintah. 2. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dan yang terakhir, perimbangan keuangan antara pemerintah dan daerah. Selanjutnya, kesimpulan. Pemberdayaan tujuan otonomi daerah adalah bisa meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggaraan hukum otonomi daerah pada pasal Undang-Undang Dasar 1945 XP-MPR-1998 menjelaskan penyelenggaraan otonomi daerah antara lain pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia. Ada 8 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pada prinsipnya penyelenggaraan pemerintah daerah mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Terima kasih.